Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di YouTube channel saya, yaitu Fevi Harahap atau Fevi Soraya Putri. Oke teman-teman, saya memakai bahasa Indonesia dikarenakan tema yang saya bahas ini beda mata kuliah. Oke, jadi hari ini saya akan membahas tentang hak dan kewajiban warga negara. Oke, teman-teman udah pada tahu belum apa itu hak dan kewajiban warga negara? Belum tahu? Silahkan tonton lebih lanjut video saya. Baiklah, saya akan memberitahu apa itu hak dan kewajiban warga negara. Dalam sebuah makalah yang berjudul Hak dan Kewajiban Warga Negara yang ditulis oleh seorang mahasiswa Fakultas Teknologi dan Agribisnis di Universitas Mataram, disebutkan pengertian hak ialah segala sesuatu yang mutlak untuk dimiliki atau didapatkan oleh individu sebagai warga negara sejak ia berada dalam kandungan. Yang kedua ialah pengertian kewajiban. Pengertian kewajiban adalah suatu keharusan individu dalam menjalankan peran sebagai warga negara untuk mendapatkan hak yang sesuai dengan kewajiban tersebut. Jadi hak dan kewajiban warga negara ini terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama ialah hak dan kewajiban warga negara menurut Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua ialah hak dan kewajiban warga negara menurut Pancasila. Pancasila, tahu kan apa Pancasila? Pancasila itu dasar negara kita. Oke, yang masuklah kita pada pembahasan yang pertama, yakni hak dan kewajiban warga negara menurut Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama ialah hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Hal tersebut dapat kita lihat dari Pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, yaitu tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Itu yang pertama. Yang kedua ialah hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan. Hal tersebut dapat kita lihat dalam Pasal 28A Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Itu yang kedua. Yang ketiga ialah hak untuk membentuk keluarga dan menjalankan keturunan melalui perkawinan yang sah. Hal tersebut dapat kita lihat dalam Pasal 28B ayat 1. Yang keempat ialah hak untuk keberlangsungan hidup. Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang. Hal tersebut dapat kita lihat dalam Pasal 27 ayat 2. Yang kelima ialah hak untuk mengembangkan diri kita sebagai seorang warga negara Indonesia. Hal tersebut dapat kita lihat dalam Pasal 28 ayat 1. Yang keenam ialah hak untuk memajukan diri dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya. Hal tersebut dapat kita lihat dalam Pasal 28C ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Yang nomor 7 ialah hak atas pengakuan, jaminan, dan perlindungan dan kepastian yang adil serta perlakuan yang sama di depan umum.
Hal tersebut dapat kita lihat dalam pasal 28D ayat 1. Yang kedelapan ialah hak untuk mempunyai hak milik pribadi, hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, dan lain-lain. Itu dapat kita lihat dalam pasal 28.1 ayat 1. Itu dia hak dan kewajiban warga negara menurut Undang-Undang Dasar 1945. Itu tadi hak warga negara menurut Undang-Undang Dasar 1945. Sekarang kita akan membahas kewajiban warga negara menurut Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama ialah wajib menaati hukum dalam pemerintahan. Hal tersebut dapat kita lihat dalam pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahannya itu dengan tidak ada kecualinya. Itu dia tadi yang pertama. Masuk kepada yang kedua, wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Pasal tersebut dapat kita lihat dalam pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan setiap warga negara berhak dan wajib dalam upaya pembelaan negara. Yang ketiga ialah wajib menghormati hak asasi manusianya orang lain. Hak asasi manusianya orang lain. Kita wajib menghormati hak asasi manusia setiap manusia. Hal tersebut dapat kita lihat dalam pasal 28J ayat 1. Yang keempat ialah wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Hal tersebut dapat kita lihat dalam pasal 28J ayat 2. Yang kelima ialah wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Pasal dari ayat tersebut ialah pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Itulah tadi dia hak dan kewajiban warga negara menurut Undang-Undang Dasar 1945. Baiklah, masuklah kita kepada materi berikutnya, yaitu yaitu hak dan kewajiban warga negara menurut Pancasila. Pancasila adalah dasar negara Republik Indonesia. Sebagaimana yang disebutkan oleh Bapak Soekarno dalam videonya, Bapak Soekarno itu presiden pertama kita, dalam pidatonya di sidang BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 1 Juni 1945. Karena itu, Pancasila juga dapat mengandung nilai-nilai yang terkait kewajiban dan hak warga negara Kewajiban dan hak warga negara menurut Pancasila adalah yang pertama, menurut sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Menurut sila pertama ini, hak dan kewajiban warga negara itu ada 3. Yang pertama ialah hak memeluk agama sesuai dengan keyakinan masing-masing, keinginan masing-masing individu. Jadi itu mereka mempunyai hak untuk memilih keyakinan sesuai dengan keyakinan mereka. Yang kedua ialah hak untuk melaksanakan ibadah menurut kepercayaannya masing-masing. Yang ketiga ialah
hak dan kewajiban menghormati dan bekerja sama dengan antar umat beragama. Itu ialah menurut sila yang pertama. Masuklah kepada sila yang kedua, yakni kemanusiaan yang adil dan beradab. Menurut sila yang kedua ini, hak dan kewajiban warga negara juga ada tiga, yaitu yang pertama, hak perlakuan yang adil dan setara baik di hadapan hukum maupun dalam kehidupan kesehari-harian kita. Yang kedua ialah hak dan kewajiban untuk saling mengembangkan sikap saling mencintai dengan sesama manusia. Yang ketiga ialah hak mendapatkan penghidupan yang layak dan sejahtera. Itu dia sila kedua. Baiklah, masuklah kita kepada sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Menurut sila ini, hak dan kewajiban warga negara juga ada tiga. Yang pertama yaitu hak ikut serta dalam pembelaan negara. Yang kedua ialah hak hidup dan bergaul satu sama lainnya dalam semangat persaudaraan. Yang ketiga ialah hak dan kewajiban bekerja sama secara harmonis dalam memperkuat persatuan dan kesatuan. Itulah dia sila ketiga, hak dan kewajiban menurut sila ketiga. Masuklah kita kepada sila keempat. Menurut sila keempat, apa itu sila keempat? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Menurut sila yang keempat ini, hak dan kewajiban manusia, hak dan kewajiban warga negara juga terbagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu hak mengeluarkan pendapat baik secara tulisan maupun lisan. Yang kedua ialah kewajiban untuk menghargai, bertanggung jawab, serta melaksanakan semua hasil dengan bersama. Yang ketiga ialah hak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Misalnya, menduduki kursi jabatan di pemerintahan. Masuklah kita kepada sila yang kelima. Sila yang kelima ialah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Menurut sila ini, hak dan kewajiban warga negara juga ada tiga, yaitu yang pertama ialah hak mendapatkan jaminan sosial. Yang kedua ialah hak mendapatkan pekerjaan dan perlindungan kesehatan. Yang ketiga ialah hak setiap warga negara memiliki hak milik serta kewajiban menggunakan hak miliknya sesuai dengan kegunaannya tanpa menggunakan hak milik orang lain. Itulah dia hak dan kewajiban warga negara menurut Pancasila. Baiklah, dari sini kita tahu bahwa banyak hak dan kewajiban kita sebagai warga negara Indonesia. Dari sini kita harus belajar untuk menjadi warga negara Indonesia yang baik dan menjalankan peraturan negara dengan baik dan benar. Oke, sekian dari saya teman-teman. Semoga teman-teman mengerti apa yang saya katakan tadi. Baiklah, saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye teman-teman.